Apa mungkin itu ada hubungannya dengan anak saya? Apa mungkin Bidan Indah sebut anak saya yang saya lahirkan di klinik tempat Bidan Indah bekerja? Ah, wah, maaf sebelumnya Pak Noah, saya sama sekali nggak tahu kalau Pak Noah dan Mbak Verni itu suami istri. Karena jujur, Mbak Verni sama sekali nggak cerita sama saya soal itu. Maksud Verni apa ya? Kok dia pakai rahasia-rahasiaan soal pekerjaannya ini dari aku? Mbak Verni juga bantu saya untuk mengurus interior desain untuk proyek cottage di Bogor itu. Dan selama Mbak Verni mendesain interior untuk di proyek sana, semua hasil desainnya semua sesuai harapan saya. Bahaya nih. Verni sepertinya cukup dekat dengan Elang. Jangan sampai Elang mengorek informasi soal aku dari Verni. Tapi sebelumnya, saya minta maaf. Pak Noah tahu dari mana kalau saya dirawat di rumah sakit sekarang? Karena saya sama sekali belum mengabari Himalaya Mas soal ini. Atau Pak Noah tahu dari Mbak Verni? Bukan. Saya tahu dari sekretaris saya, Fanny. Jadi, tadi saya sempat meminta Fanny untuk mengirimkan email ke Pak Alang. Dan kata Desi, Pak Alang sedang dirawat di rumah sakit. Makanya saya langsung datang ke sini untuk membesuk. Dan maaf, saya nggak membawa apapun untuk Pak Alang. Saya minta maaf ya. Bapak, terima kasih sekali. Pak Noah udah jenguk saya. Itu juga lebih dari cukup. Oh ya, Pak Alang. Kalau boleh tahu, kenapa Pak Alang sampai dikawal sama polisi, bahkan dijaga di depan kamar? Dan Anda tangannya diborgol. Ada apa, Pak? Ini semua akibat perbuatan saya sendiri. Saya mengerti kalau Pak Noah melihat keadaan saya seperti ini, Pak Noah menjadi yakin bahwa Pak Noah tidak akan melakukan kerjasama kepada perusahaan saya. Saya bisa mengerti itu semua. Oh, enggak. Saya orangnya tidak akan mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan, Pak. Kedatangan saya ke sini ingin bertemu Anda secara langsung dan ingin menyampaikan permintaan maaf saya karena terpaksa harus membatalkan kerjasama kita, Pak. Dan saya lakukan ini biar Anda dengar langsung aja. Kalau saya boleh tahu alasannya apa ya, Pak? Karena saya dengar dari Mbak Verni, katanya investor tidak puas dengan hasil desainnya. Sebenarnya berat untuk saya mengatakan ini, Pak, tapi saya katakan aja. Jadi investor dari proyek cottage di Bogor ini tiba-tiba membatalkan sepihak untuk mengambil desain dari Anda. Dengan alasan mereka sudah punya arsitek yang handal yang mereka percayakan. Makanya saya langsung datang ke sini agar Anda tidak salah paham. Jadi saya harus menjelaskan secara langsung. Gak apa-apa, Pak Noah, saya mengerti. Tapi semoga saya harap kedepannya nanti apabila ada proyek, Pak Noah bisa bekerja sama lagi dengan perusahaan saya. Itu pun kalau Pak Noah berkenan. Pak Noah bisa langsung hubungi saya. Ya, pasti Pak Alang. Kalau ada proyek yang kira-kira kita bisa kerja sama, saya akan langsung hubungi Anda. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, coba sekarang aku tanya soal Bidan Indah. Pak Alang. Ya. Ada yang mau saya tanyakan lagi nih. Soal apa ya, Pak? Soal... Maaf, Pak. Ya. Waktu besuk sudah habis. Bapak dipersilakan meninggalkan tempat ini. Oh, iya baik, Pak. Pak Alang, kalau gitu saya langsung pamit ya. Semoga Anda cepat sehat dan masalah Anda cepat selesai. Terima kasih, Pak Noah. Ya, mari. Mari. Gara-gara ada polisi,
aku jadi nggak bisa menanyakan soal bidan Indah. Makasih, Pak. Baik. Mas, aku mau bicara sama kamu. Sini. Kamu tuh sengaja ya, Mas? Kamu sengaja ngebatalin kerjasama dengan perusahaannya Palang. Iya kan? Oh, atau jangan-jangan karena kamu tahu ya sebelumnya kalau aku itu kerja di perusahaannya Palang. Iya, makanya kamu seenaknya aja ngebatalin sepihak kayak gini, Mas. Soalnya ya, Mas ya, kemarin tuh Pak Chandra nggak ada ngebahas soal desain cottage di Bogor itu. Dan dia tuh happy-happy aja loh jadi investor. Jadi aku yakin ya, ini pasti kamu, Mas. Ini ulah kamu kan? Kenapa jadi kamu yang marah? Harusnya aku dong yang marah, karena kamu bohongin aku. Di belakang aku, kamu nggak bilang kalau kamu kerja di perusahaannya Elang. Dan lebih parahnya lagi, kamu ikut menghandle proyek cottage yang di Bogor itu. Aku tahu sekarang. Jangan-jangan kamu punya hubungan khusus sama Elang. Iya. Aku tahu sekarang. Jangan-jangan kamu punya hubungan khusus sama Elang. Iya. Apaan sih kamu, Mas? Kok bisa-bisanya sih kamu tuh nuduh aku sembarangan? Hah? Dengar ya, aku sama Pak Elang, kita kerjasama profesional. Oh iya, profesional. Iya, iyalah. Dulu sama Aditya juga gitu. Kamu bilang hubungan kamu sama Aditya profesional. Tapi ternyata apa? Kamu selingkuh sama dia. Mas, kamu tuh bisa gak sih? Udahlah Ferni, udah. Cukup. Aku seneng banget ya. Aku bersyukur banget aku membatalkan kerjasama dengan Palang. Karena aku tahu sekarang kamu kerja di perusahaannya dia. Mas. Ih, Mas Noah tuh bener-bener ya keterlaluan. Kayaknya aku harus tanya Pak Chandra. Kenapa dia minta ganti arsitek? Siapa tahu aku bisa bujuk Pak Chandra buat tetap pakai jasanya Palang. Sebelum pulang, aku ke toilet dulu deh. Sayang, kamu tahu nggak? Pak Chandra kirimin aku undangan. Undangan apa, Mas? Undangan pernikahan dia sama Maudi. Maudi? Iya, Maudi. Tunggu, Pak Chandra itu kan supplier kopi kamu kan? Iya. Kok bisa ketemu di mana mereka? Ya, nggak tahu deh. Nggak penting juga, sayang. Tapi yang jelas, mereka itu ternyata sudah berhubungan jauh sebelum aku kenal Maudi. Berarti pas kamu masih sama Maudi, kamu diselingkuhin dong, Mas? Terus kamu sedih? Sedih kan? Enggak kok. Iya. Kalau dulu dia ketahuan sih aku pasti sedih, sayang. Cuma kan sekarang enggak. Karena aku punya kamu yang baiknya jutaan kali dari Maudi. Terus nanti kamu datang gak ke pernikahan mereka? Kalau bukan karena kolega sih kayaknya aku nggak mau datang, males. Nanti aku temenin kamu aja. Ya. Serius? Kamu mau temenin aku? Iya. Oke, kita datang. Ya, tunggu. Tali sepatu aku. Bener-bener nih Ferni. Banyak banget yang dia sembunyiin dari aku. Sama sekali nggak bisa dipercaya. Ya, halo Van. Ya, gimana? Meeting dengan Pak Lukman di Nusa Dua Bistro jam 5 sore ini. Astaga, saya lupa, Van. Oke, saya kesana sekarang ya. Iya, makasih ya. Bagus simpelnya. Itu kamu juga agak lengket. Biru. Kasih. Ya. Kenapa, sayang?
Mira takut, Mas. Takut sama Elang. Jangan takut. Ada aku, ada Pak Polisi juga. Kalau dia berani macem-macem, aku akan hajar itu orang. Ya. Bukan, Mas. Amira takut nggak bisa dapat informasi soal anak Amira. Walaupun Amira sudah tanya ke Elang. Amira takut kalau nggak bisa dapat petunjuk apapun. Amira takut karena harus cari kemana lagi soal anak Amira, Mas. Kamu tenang aja, gak usah takut. Aku bantuin kamu untuk cari anak kamu. Aku gak akan nyerah. Akan aku cari anak kamu sampai ketemu. Ya. Dan aku yakin kok, kita pasti bisa menemukan anak kamu. Ya, Mas. Ya. Pak. Iya. Saya dan istri mau jenguk Elang. Oh iya, mari silakan. Baik Pak, silakan Pak. Mari silakan Pak, Bu. Elang. Amira mau bicara sama lo. Amira mau tanya soal Bidan Indah. Ya, Saya mau tanya. Bidan Indah tulis apa soal saya di buku hariannya? Aku menulis buku harian ini karena terus dihantui ketakutan. Aku nggak bisa tidur dan tertekan setiap hari. Semua berawal dari perempuan itu, Amira Safira. Lalu tulisan satu lagi apa? Ibu Amira Safira, saya tahu apa yang saya lakukan salah. Ibu pasti membenci saya. Dan saya yakin Ibu nggak akan memaafkan perbuatan saya di masa lalu. Kak Indah yakin kalau apa yang dia lakukan itu semuanya salah. Dan Kak Indah juga yakin kalau Mbak Amira nggak akan bisa memaafkan kesalahannya dia yang di masa lalu. Apa mungkin itu ada hubungannya dengan anak saya? Apa mungkin Bidan Indah sebut anak saya yang saya lahirkan di klinik tempat Bidan Indah bekerja? Hanya ada 2 tulisan itu aja. Sebelum Bidan Indah meninggal, dia pernah bilang sama saya dan dia minta maaf sama saya. Dia bilang kalau anak saya itu masih hidup. Dan saya sempat menanyakan, di mana anak saya? Tapi Bidan Indah belum sempat menjawab, karena dia nggak mampu bertahan. Emangnya anaknya Mbak Amira sebelumnya kenapa? 3 tahun yang lalu, saya melahirkan di tempat Bidan Indah bekerja. Dan saya lihat anak saya itu sehat. Tapi keesokan harinya, saya melihat anak saya itu meninggal. Dan saya yakin kalau itu bukan anak saya. Dan karena itu saya akhirnya depresi.
3 tahun saya di rumah sakit jiwa. Apa kecelakaan yang menimpa Kak Indah itu ada hubungannya dengan anak Amira yang masih hidup? Ya, aku udah selesai, Mas. Udah? Udah. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih karena kamu sudah melindungi Mas Biru dari kecelakaan itu. Sama-sama. Kita permisi.